Apa sebenarnya Mangku Jiwo itu? Eyang, 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 Oh ya, untuk jadwal Ibu Laila dipindah ke hari Selasa aja ya. Iya. Saya sebentar aja kok. Oke, titip ya. Makasih. Mas, kalau kok kasus segini cukup nggak buat anak yang benar sih? Cukup kok. Itu anaknya Bonar sih, sekarang gimana keadaannya? Ya, masih begitulah mas. Katanya sih udah mendingan. Cuma ya tetap aja mesti dirawat di rumah sakit. Anya? Mau permen? kasih Anda. Sih, Mas. Ya, kasih. Ya, sayang. Ya. Benar sih, Mbak Gendis. Gimana kabarnya, sehat? Ya masih kayak gini, Mbak Gendis. Rara gimana? Belum ada perkembangan, Mbak. Mbak Gendis, si Mbok mau minta maaf sama Mbak Gendis. Si Mbok udah nggak bisa bantuin lagi di rumah Eyang. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak usah dipikirin. Bu Narsi fokus aja dulu ke keluarga ya. Ya, Mbak Gendis. Masuk yuk. Ya, sayang.
Gendis? Eyang. Eyang ini kebiasaan. Ada tamu aja langsung dandan cantik. Lawang tamunya wis tahun ndak pulang. Eyang, Kamu sehat, Trisna? alhamdulillah sehat. Eyang sehat. Hanya sini, Sang. Nih, salim sama Eyang Buyut. Yang udah bilang jangan panggil buyut. Eyang aja. Ya. Ayo kita makan siang ya. Kalian pasti udah lapar. Iya. Yuk. Mas, Hei, aku mau ke belakang sebentar. Itu nanti kamu kalau mau mandi, aku udah siapin air panas sama anduknya juga udah sekalian ya. thank you. Anya? Ya. Ikut Mama, Gi. Ayo dong. Iya. Yuk. Ya, ini pakai tapi nggak boleh bikin ya. Ini panas sayangnya ya, pengen Nanti diwarnain nggak? Oh bisa. Diwarnain apa aja kan? Bu, ini udah rapi ya? Jangan, ini sudah dilipat, sudah rapi. Besok kan mau dibuat pasar. Anya, Gendis, dicari Eyang nih. Ya, masakannya Gendis ya emang gak seenak masakan yang bawa nasi. Tapi nggak apa-apa ya, sama Gendis di sini, biar Gendis aja yang masak. Lawang Mbak Narsih juga sudah nggak ada. Tapi kan sekarang udah ada Gendis. Ya kan dari dulu juga emang Eyang yang rawat Gendis dari kecil. Dari ibu bapak udah nggak ada. Jadi ya udah seharusnya sekarang gantian Gendis yang rawat Eyang. Maafin Gendis ya Eyang. Harusnya Gendis lebih sering lagi kesini. Eyang pasti kesepian ya. Eyang? Nggak apa-apa. Dis, kayaknya tadi siang Eyang baik-baik aja deh. Emang baru sih tadi pas maghrib deh kayaknya. Aku lagi ngobrol sama Eyang. Tiba-tiba dia diam pas aku lagi pegang badannya panas ternyata.
Sementara kamu kasih obat penurun panas dulu. Setelah itu coba kamu cari tahu, biasanya ayam itu konsumsi obat apa. Lalu kamu cari tahu tempatnya di mana. Nah, aku coba cari deh. Ya seingat aku masih ada sih catatannya, cuma aku lupa juga aku taruh mana. Ya. Anya? 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 Eyang, Eyang, Eyang ngapain? Eyang, Eyang. Anya sekarang keluar dulu ya. Anya tunggu tante di luar, nanti tante Gendis nyusul ya. Anya tunggu di luar, jangan kemana-mana ya. Diam tunggu tante Gendis ya.
Eyang. Selamat pagi, Anya. Pagi ya, Yang. Sarapan yuk. Biar gendis aja yang dulu. Makasih, Dis. Bu, hujan-hujan, pintu depan dibiarkan terbuka. Kalau ada orang masuk, piye? Bude. Ada tamu agung. Apa kabarmu, Gendis? Baik, duduk. Ya. Anya. Bagaimana kabar ibu? Sehat kan? Alhamdulillah, Laras. Kamu itu kalau mau ke sini, kok nggak pernah mengabari ibu dulu toh? Ibu, itu Gendis jauh-jauh dari Jakarta juga nggak kasih kabar aku. Gendis sudah mau ngabarin Budenya udah keberuk sini. Kan Bude bisa dengar suara hati kamu. Bude sarapan yuk. Bude baru saja sarapan. Kalian makan ya? Bude nanti ikut ke makam Eyang kamu. Maunya segitu. Tapi Bude keburu ada janji. Nanti Bude makan sendiri aja ya. Sayang, Eyang mana? Ayo panggil foto. Oh ini Eyang. Eyang kita foto dulu. Mumpung lengkap nih. Eyang. Ayo Bu. Oke, ready? 3, 4, cheese. Amin ya rabbal alamin. Ayo pulang. Udah mau mulai gelap nih. Kamu duluan deh. Aku sama Eyang. Ya udah, ayo Anya. Eyang, udah mau maghrib nih, kita pulang yuk. Eyang, Ewang sing kuasa Eropa iki dening sira. Eyang. Eyang tadi ngomong apa? Mas, Ya, kasih. jadi kamu udah nanya belum sama Anya? Kenapa kok dia bisa sampai ada di kamar Eyang kemarin? Sepertinya Anya nggak mau bahas masalah itu. Ya, mungkin dia nggak sengaja main ke kamar Eyang, terus lihat Eyang nggak ada di tempat tidurnya, terus dia kaget deh. Ya, aku sih kepikiran aja. Kalau sampai Eyang tidur sambil jalan lagi gimana? Gini deh, biar kamu gak khawatir juga. Coba kamu nyari sesuatu yang bisa memberi tanda kalau Eyang lagi tidur sambil berjalan.
Eyang? 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 Kula diputus jumeneng ing sukmanipun manjing dhateng sadanipun dalu punika silih dalu cinten kemawon saged manjing. Ulun kurang ngawasani awak iki. Eyang? Eyang? Eyang?
Iya, Bu. Hari ini juga saya pulang ke Jakarta. Jadi besok Ibu bisa ke tempat saya untuk konsultasi. Iya. Oke. Sampai besok ya. Oke, Bu. Baik. Kamu mau berangkat sekarang? Iya. Aku udah ada janji sama beberapa pasienku. Seharusnya itu hari ini, tapi aku tunda ke besok. Nggak bisa ditunda lagi janjiannya. Ya, masa dia tunda lagi? Pasien aku itu benar-benar butuh konsultasi sama aku. Aku nggak bisa mengabaikan mereka. Ya enggak, soalnya Eyang itu udah tidur jalan lagi loh semalam. Udah sampai luar, aku mergokin dia tuh udah sampai rumah Batik, ngerendam malam-malam, itu kan bahaya, Mas. Oke. Biasanya orang kayak gitu terpengaruh oleh alam bawah sadarnya yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Iya, aku ngerti, cuma maksud aku ini ke depannya bisa lebih parah lagi kan jadinya. Ya. Oke, gini deh. Coba aku bicara berdua dulu sama Eyang. Pagi, Eyang. Selamat pagi, Reza. Eyang, jadi malam ini aku mau pulang ke Jakarta. Tapi Anyanda Gendis masih di sini buat temenin Eyang. Ora apa-apa. Istri sama anakmu ya di sini aja sama Eyang. Ya. Eyang, semalam tidurnya gimana? Apa nyenyak? Terus selama tidur apa ada mimpi-mimpi yang aneh? Maksudnya apa? Enggak apa-apa, Eyang. Cuma mau memastikan kalau Eyang baik-baik aja. Eyang itu baik-baik. Eyang sehat kok. Itu gelang dari Gendis. Jangan lupa dipakai ya. Baik-baik aja. Kalau menurut aku, mungkin dia lagi terlalu banyak pikiran. Ya, mungkin belum bisa menerima kejadian yang menimpa anaknya Mbok Narsi. Atau belum bisa menerima keadaan rumah Batiknya sekarang. Makanya kamu bisa menemukan dia di sana. Enggak, Mas, tapi maksudnya aku... Udah. Nah, oke, ini ya. Gimana kalau aku beli CCTV, lalu aku pasang di setiap sudut di rumah ini. Jadi aku bisa pantau dari Jakarta. Oke kan? Wah, Gendis. Wih, Oh, Satrio. kamu di sini toh? Iya. Wah, kok nggak ngambarin aku sih? Baru juga 3 hari. Oh gitu. Isat, maaf banget nih aku mesti duluan, buru-buru soalnya. Ada barang yang mau dibeli di tuku. Loh, mau ke tugu juga toh? Iya. Wih, kebetulan aku numpang ya. Hah? Melaku, Mas. Bapak ibumu gimana, Sat? Sehat? Bapak ibuku sehat banget, Des. Eyang gimana? Soalnya aku dengar berita tentang anaknya Mbok Narsi. Kok bisa lemari sebesar itu jatuh gitu aja, Des? Ya, mungkin memang lemarinya udah tua.
Emang banyak banget kejadian aneh akhir-akhir ini. Kamu tahu nggak? Ibunya, temennya, suaminya guru ngaji kita. Dia ngalamin hal yang lebih parah kata ibuku. Pohon besar di rumahnya, brak, jatuh gitu aja. Banyak banget keluar jarum. Lebih lagi, waktu dimandiin, banyak banget keluar darah dari tubuhnya. Katanya sih, dia kena santet. Kayak Pak Deku tuh dulu. Tapi Pak Deku udah baik sih sekarang, Des. Maksud kamu gimana? Loh, ya maksudku banyak banget kejadian aneh gitu loh, Des. Gak ada logika. Kayak cinta. Kadang-kadang tak ada logika. Iya, Thomas. Anya, kenapa ditutup? Itu yang tadi patungnya melototin Anya. Eyang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanya papa mau pasang CCTV. Ayo bantuin papa. Ayo, sayang. Ayah? Itu dia emang agak miring gitu ya, Mas? Enggak, ini udah pas kok. Bener gak sih? Nah, udah. Oke. Betul. Sayang, nanti kalau misalkan badan yang panas lagi, kamu kasih obatnya kemarin aja. Dan kamu nggak perlu terlalu mikirin kejadian kemarin. Nanti aku pantau dari Jakarta. Oke? Tante Gedis pasti bakal jagain Anya sama Eyang. Masuk yuk. Tante Gendis, malam ini Anya boleh nggak tidur sama Tante? Selamatan. Tante Gendis, kalau patung bergerak kayak manusia, itu mungkin nggak? Kalau dulu waktu Tante Gendis di Paris, Tante pernah ngeliat ada patung mirip banget sama manusia.
tiba-tiba digerak. Ya, tapi karena itu manusia yang pura-pura jadi patung. Kalau patung beneran sih nggak bakal bisa gerak. Kan dia benda mati. Jadi kalau benda mati nggak mungkin hidup ya Tante. Hanya takut sama apa? Kalau sama patung gak usah takut. Kan patung benda mati, gak bakal bisa ngapa-ngapain. Ya. Apa? Loh, Gendis? Lupa ya, saya ini murid batiknya Eyang. Oh, iya, Bu Ajeng, ya. Iya, saya Bu Ajeng. Loh, Gendis kok ada di Jogja? Sejak kapan? Bu Ajeng lagi apa di sini? Saya mengembalikan alat batiknya Eyang. Ya, saya pinjam alat batiknya. Ngembalin alat batik? Iya. Udah izin sama Eyang? Oh, sudah lama malahan. Eyang itu memang menitipkan alat batiknya pada saya. Sayang toh kalau tidak dipergunakan. Memangnya Eyang tidak cerita? Sampun, saya nyuwun pamit ya. Bareng. Eyang pucet banget loh, nggak mau Gendis panggilin dokter aja. Makan dulu.
Tadi Gendis ketemu Bu Ajeng. Dia bilang dia ngebalikin alat-alat batiknya Eyang. Gak apa-apa. Dan biarin aja. Jadi benar. Eyang nitipin alat-alat batik Eyang ke Bu Ajeng. Semua yang Eyang punya, kalau Eyang sudah meninggal, untuk kamu sama Laras. Kenapa, Dis? Mas, kamu bisa buruan kesini nggak? Di sini makin banyak hal aneh nih, Mas. Makin aneh gimana? Aku curiga rumah ini mungkin diguna-guna atau disantet, Mas. Santet? Kamu kok jadi kayak Satrio sih?
mikirnya yang aneh-aneh. Mas, tadi aku udah nemuin telur isinya darah, isinya paku itu kalau misalnya bukan diguna-guna, bukan disantet, itu namanya apa, Mas? Nis, aku telepon kamu beberapa jam lagi ya. Aku udah harus sesi. Mas, belum selesai cerita. Mas Reza. Halo, Satrio. Jadi gimana yo menurutmu? Gini loh, Dis. Tapi jangan buat kamu makin takut ya. Kayaknya eyangmu emang beneran kena santet ya, Dis. Waktu tadi kamu telepon aku, cerita tentang eyang yang aneh. Dan soal telur-telur itu, ditambah tadi aku lihat eyang langsung. Aku makin yakin. Lawang kejadiannya sama persis kok, sama yang dialami Pak Deko itu. Tidur berjalan. Suara-suara aneh di dalam rumah. Telur-telur isinya paku semua sama, Dis. Menurutku, sekarang ini, Dis, kamu harus sering baca Al-Quran deh. Beneran. Terutama ayat kursi, Dis. Bismillahirrahmanirrahim. La taqulu lahu hisab. Nangis anakku sing ayu rupane, ya nangis ndak ilang ayune bisa mengobati Gendis lihat sendiri Bude, Gendis lagi mandiin Eyang. Terus ada beling-beling keluar dari badannya Eyang. Apa kamu sudah tahu siapa kira-kira yang nyantet Eyang? Ya itulah Bude, Gendis juga nggak tahu. Kok ada yang bisa-bisanya tega mau nyantet Eyang.
Setahu Gendis Eyang itu nggak ada musuhnya. Bu Dewi bisa kesini dulu nggak Gendis, nggak tahu harusnya gimana. Mas Reza juga lagi nggak ada. Iya. Besok Bude usahakan datang ke sana ya. Kamu sabar dulu. Kita ajak Eyang makan yuk. Aku di sini aja, Tante. Sebentar ya. Eyang, mau Gendis bawain makanan? Eyang? Gendis, Eyang udah ada di meja makan. Halo? Hai sayang. Mas, kamu kemana aja sih? Baru nelfon aku sekarang. Sorry ya, baru sekarang aku bisa telepon kamu. Soalnya seharian ini aku sibuk banget. Ini kamu kok belum tidur? Ya, aku nggak bisa tidur. Aku takut, Mas. Kamu tahu dari mana aku belum tidur? Ini aku lagi liatin CCTV di kamar kamu. Aku udah bilang sama kamu kan, jangan kerja di tempat tidur. Apalagi kalau di sebelah kamu ada Anya. Mas, aku lagi nggak di tempat tidur, aku lagi di ruang depan. Loh, ini di sebelahnya siapa? Nggak ada siapa-siapa, Mas. Andis, itu di sebelahnya, Andis. Nggak ada, Mas. Di sini cuma ada Anya. Mas? Mas Reza? Diangkat.
Mama mana? Dis. 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 Kamu ngapain? Mas, jangan-jangan aku benar. Bener apa? Ini Mas, ini buktinya, ini yang aku omongin di telepon kemarin. Yang mana sekarang ya? Ayang. Ayang ini Reza, sayang. Dis, Eyang kayaknya sakit deh. Kita harus segera bawa dia ke dokter sekarang. Tuh kan Mas, bener kan Eyang itu pasti ada yang jahatin Mas. Tuh kamu lihat sendiri ini. Bu Ajeng ngapain coba naruh-naruh bungkusan kain gini, ada nama Eyang. Ada tanda-tanda gak jelas, ini maksudnya apa coba? Bentar, Bu Ajeng tuh siapa? Ada mantan muridnya Eyang, mantan karyawannya Eyang juga. Bude bilang Bu Ajeng itu punya toko batik di kota. Dia ngambil semua karyawannya Eyang. Aku yakin banget Bu Ajeng itu pasti ngelakuin ini supaya dia nggak punya saingan, Mas. Bude, bagaimana keadaan Eyang sekarang? Makin parah, Bude. Dan aku bener Eyang ini pasti disantet, Bude. Bu Ajeng pelakunya. Ajeng? Ajeng muridnya Eyang. Di mana dia menanam semua ini? Di rumah batik. Pantes. Kalau Ajeng yang mengirim santet ini, berarti dia juga yang bisa menariknya kembali. Sekarang kalian segera bawa semua ini ke dia. Bisa bahaya nanti kalau ada di rumah ini. Mana Bu Ajeng? Kenapa Ibu tega ngelakuin ini ke Eyang saya? Saya tahu Bu Ajeng sengaja taruh ini di rumah supaya bisa menyantet dan melemahkan Eyang saya. Kenapa harus Eyang saya? Astagfirullah, Gendis. Kenapa kamu keluarkan ini semua dari sana? Ini berbahaya untuk Eyang. Kalau kami biarkan ini di sana, akan lebih bahaya buat Eyang kami. Kenapa Ibu tega lakukan ini? Saya tidak mungkin menyantet Eyang. Eyang itu guru saya. 3 bulan yang lalu, waktu saya sedang berkunjung ke rumah Eyang, saya lihat ada sosok menyeramkan yang mengikuti Eyang. Tanah-tanah dan kain ini sudah dibacakan ayat-ayat suci.
Saya sengaja menaruhnya di rumah batik untuk menangkal santet di rumah Eyang. Dan saya tidak mungkin menaruhnya di dalam rumah Eyang. Saya melakukan ini semua. Tidak ada niatan jahat sedikit pun. Justru saya ingin menolong Eyang kalian. Sosok yang diam-diam saya taruh di rumah batik justru akan membantu Eyang dari sosok jahat di rumah itu. Sosok yang buah aja kali ya. Kayak gini. Seseorang pasti telah meminta bantuan dukun untuk mengirim santet kepada Eyang. Tapi sampai sekarang, saya pun tidak tahu siapa yang mengirimnya. Ini mirip patung Loroblonya yang di depan itu ya Mas, coba. Mas. Iya ya. Motif yang sama. Bisa jadi itu sebagai tanda kalau patung Loroblonyo itu. Tapi Eyang tidak pernah punya patung Loroblonyo sebelumnya di rumah kan? Enggak, saya juga baru pertama kali ini lihat Loroblonyo itu. Orang yang menyantet Eyang memakai motif ini untuk mengikatkan dirinya dengan santetnya. Itu kalau Bude Laras. Monang Jabang bayi. Bayine Sri Suryani binti Warsito. Sedulur tuwa, sedulur enom. Rewang ana lakuku.
Kan Laras sudah bilang sama ibu, semua milik bapak itu harusnya diberikan ke Laras. Eyang. Laras itu memang anak tirinya ibu. Tapi kan Laras anak kandung bapak satu-satunya. Seharusnya semua milik bapak itu diwariskan ke Laras, bukan ibu atau cucu ibu. Eyang. 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 Tapi ibu itu memang tidak pernah sayang sama Laras. Eyang. Diam! Kamu cuma anak tiri seperti aku. Anya! Eyang. Anya! Ayo, ayo kita cari mereka. Eyang. Eyang! Anya. Eyang! Eyang. Anya! La ilaha illallah. 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 Des, mereka nggak ada di sini. Bisa listrik mati, Mas. Bu Ajeng, Mereka ada di rumah batik, Dis. Anya! Eyang. Anya. Eyang! Anya! Eyang. Anya. Anya! Eyang! Anya! Mas. Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asa wa idza hiya talqafu ma yafikun. Sing peteng wasani, sing peteng ngrasani. Jupuk raga jiwane dawuh perintah. Saya tahu siapa yang menyuruh kamu melakukan ini. Saya tidak takut menghadapi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayang bangun, Ayang. Ayang bangun. Ayang tenang ya. Ayang tenang, Mama tolong aja ya. Ayang bangun, Ayang. Kamu gak apa-apa? Dia akan semakin kesakitan. Laras itu juga anaknya Eyang. Kalian gak apa-apa kan?
Gendis pulang dulu ya, Eyang. Tapi pokoknya Gendis janji bakal lebih sering lagi main ke sini. Wes Tondis, nggak usah khawatir. Murid batiknya Eyang itu kan banyak. Jadi pasti banyak yang akan jagain Eyang. Izin Eyang? Iya, tapi cucu Eyang juga tetap cuma satu. Ya, hanya kamu tuh mesti sering-sering main ke sini. Iya. Ya? Nanti kalau mama main ke sini, Anya juga ikut ya. Mesti ikut. Kan Anya belum tidur sama Eyang. Toh. Ayo, gimana? Mau ikut sama papa pulang apa di sini sama Eyang? Iya, Papa. Apa? Oh, ini temennya Papa. Kalian mau balik Jakarta toh? Iya. Aku numpang lagi ya. Satrio. Yaudah kita pulang ya. Ayo, ayo. Eyang. Kasihan dulu ya. Bu Ajeng, mari ya. Hati-hati. Duluan Eyang, Bu Ajeng. Lah Satrio udah masuk duluan. Ayo. Kayaknya tengah. Bye. Awas ya, kamu ya. Awas ya. Before we used to gather, we hug and laugh together, it is true. But now it is such a differ because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality our togetherness is only fantasy. Before we used to gather, we hug and laugh together, it is true. But now it is such a differ because this distance is so matter. The more I think about you, it makes me feel so blue. Because in the reality our togetherness is only fantasy. You and me, we are not what we used to be. You and me, keeping this distance is painful. You and me, but it's for our own virtue. You and me, can we go back to the time to be close and intense? It can be, but remember we need to save one another. To be close and intense like before, but remember we need to save one another.